langsung dilantik dan di SK-kan oleh Presiden Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa optimalisasi tentang pengelolaan zakat di Republik Indonesia. Jadi ada undang-undangnya, Pak. Zakat itu ada undang-undangnya. Tidak sembarangan orang menghimpun dana zakat. Adapun masjid dan musola yang menghimpun dana zakat itu ilegal kalau belum dapat lisensi dari pemerintah. Meskipun masjid itu berada di lingkungan TNI, berada di lingkungan Polri atau instansi-instansi lainnya. Maka bagaimana caranya agar masjid dan musola itu menjadi amil? Maka dia harus di SK-kan oleh Badan Amil Zakat Nasional, dibentuk yang namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Lalu, ada yang lagi diskusi. Jamaah, bunyi undang-undangnya di dalam pasal itu, barang siapa yang menghimpun dana zakat, infak, sedekah tanpa legal, maka dia kena delik aduan. Ada sanksi penjaranya di situ. Atau dengan sengaja disurati oleh pemerintah tidak mau dibentuk, disurati oleh Basnas tidak mau dibentuk, nah itu berarti memang sengaja melanggar aturan itu. Kemudian ada impresnya, saya lupa nomor berapa, instruksi presiden itu kepada ASN, aparatur sipil negara, kemudian BUMN, badan usaha milik negara, kemudian turunannya BUMD, kemudian SKPD dan TNI Polri. Itu dibunyikan di undang-undang itu bahwa mengoptimalisasikan zakat mereka kepada Badan Amil Zakat Nasional. Nah, ini yang supaya nanti bapak-bapak, loh kok baru sekarang, padahal undang-undangnya tahun 2011 gitu. Ya, jangankan undang-undang zakat, undang-undang apa saja kita kalau baru dengar ya baru dengar gitu. Padahal sudah bertahun-tahun. Dan memang ketika pengurus dari Basnas itu tidak ada yang menjadi dai seperti saya, ya tidak disampaikan begitu. Ini pertama kali saya mengisi kajian subuh di tempat ini. Di tempat yang lain sudah. Dan kita sudah membentuk 60 masjid musola menjadi UPZ di Kota Denpasar. Dari mulai Masjid Alisan Sanur, MFK Sanur, Baitul Mukimin di Panjer, kemudian Ar-Rahman Renon, kemudian di kantor pajak kita sudah membentuk UPZ. Di Baitul Makmur, Masjid Al-Qomar, Masjid Musola Al-Hikmah Joglo, Masjid Muawanatul Khairiyah Kampung Bugis, kemudian As-Syuhada di Serangan, kemudian Al-Ikhlas di Batu Karu, sampai ke Denpasar Utara. Itu sudah lebih dari 60. Karena semua masjid dan musola disurati, Pak, bahwa jangan sampai zakat ini disalahgunakan. Banyak panitia yang mengambil dari dana zakat itu untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan toilet dan seterusnya. Sementara zakat itu hanya kepada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal amilin, amil. Kemudian mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Riqab itu sudah tidak ada sekarang.
hanya ada di Malaysia. Rikop budak itu hanya ada di Malaysia. Orang Malaysia kalau manggil anak-anak, budak-budak, marilah. Kalau di Indonesia sudah nggak ada. Nggak, itu bukan budak asli, itu anak-anak manggilnya. Kemudian gorim, orang yang berhutang di jalan Allah tentunya. Kemudian wa fi sabilillah, para dai. Itu ada las Dewan Dakwah namanya. Itu hampir setiap tahun mengirim dai-dai ke pelosok-pelosok, Pak. Dibiayai dari dana zakat itu. Di fisabilillah. Kemudian Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal. Kemarin di Masjid Al-Furqon ada anak muda yang datang dari Jakarta, dapat lowongan kerja, itu tertipu, diambil barang-barangnya semua, dia tidak punya apa-apa lagi. Kemudian nginep di sini 2 malam, 2 hari 2 malam, dikasih makan, dikasih minum oleh Masjid Al-Furqon. Kemudian tidak berani memulangkan ke Jakarta, padahal kasnya gede banget itu, kasnya Al-Furqon. Ya diserahkan ke kantor Basnas. Tidak tahu siapa kemarin yang ngantar, saya yang terima. Terus saya cross check, ternyata benar anak ini tertipu, tidak punya handphone dan lain sebagainya lagi, sudah diambil oleh yang menipu. Akhirnya saya belikan tiket ke Ubung, terminal Ubung, ke terminal Lebak Bulus di Jakarta, mana itu? Lebak Bulus Selatan ya. Ya, saya belikan tiket, kemudian sampai dia berangkat, ya sudah selesai gitu. Nah, itu orang yang musafir. Jangan nanti seperti kejadian tahun 2001 atau 2020 ya. Itu ada persis sama seperti itu kejadiannya. Kemudian dia tidak tahu Basnas, tidak tahu masjid, tidak tahu musola. Akhirnya dia nekat naik galon, mau nyebrang ke Jawa itu, Masya Allah, dari Kalimantan. Orang Malang itu, Malang nasibnya. Itu kebetulan tetangga saya. Ya, saya tahu beritanya di TV. Setelah saya cross check, wah ini orang ini nggak tahu masjid, nggak tahu musola, nggak tahu Basnas dan las-las yang lain dia nggak tahu. Akhirnya nekat, mungkin dia bisa beli galon saja. Dia nyebrang sampai berapa meter dari pinggir pantai itu, ketahuan oleh pol air. Akhirnya dipulangkan. Jadi 8 asnaf itu, zakat itu untuk 8 asnaf. Berbeda dengan di dalam 8 asnaf itu disebut oleh Allah amil, Pak. Jadi amil itu sepakat para ulama dalam kitab Bulughul Maram, Fathul Qorib, hampir kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama itu sepakat bahwa yang namanya amil itu adalah man yastakmilul hakim, orang yang diangkat dan dilantik oleh negara. Karena saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Baitul Mal, Pak, di samping Masjid Kuba. Sudah cek di Kartika, karena ada Masjid Kuba di sana. Oh, itu sebelahnya gereja ya. Bukan Masjid Kuba yang di sini, di Madinah. Itu di samping Masjid Kuba mendirikan Baitul Mal. Dan turun ayat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini tadi kayaknya sahur pakai udang, kayaknya nyangkut di tenggorokan. Padahal suara saya indah loh, Pak. Kata siapa katanya? Jamaah. Jadi disebut amil di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu bayar zakat itu jangan sendiri-sendiri, Pak. Jangan sendiri-sendiri. Dia tidak tercatat nanti. Zakat itu bayarnya kepada amil, orang yang mengurusi zakat.
Kalau panitia itu bukan ngambil, dia nungguin dia. Jarang tuh ada panitia yang mau ketuk pintu orang, Pak mana zakatnya, jarang. Dia nungguin di musola itu orang bayar zakat. Tapi kalau kami amil itu ketuk pintu. Pengadilan militer, pengadilan agama, kementerian agama, Telkom, semua instansi kita ketuk. Karena kita di Bali itu kepala pemerintahannya non muslim, jadi diserahkan sendiri kepada Basnas. Nah kemarin kita ketemu sama Bapak Wali Kota, karena saya juga dan teman-teman dilantik oleh beliau, di SK-kan oleh Wali Kota 5 tahun. Kalau di Basnas RI presiden, di provinsi gubernur, kemudian di kota wali kotanya. Kalau di kabupaten berarti bupatinya. Dan Basnas itu 514 kabupaten kota se-Indonesia ada. Jadi di semua kabupaten kota seluruh Indonesia sudah ada Basnasnya. Cuman sosialisasi saja yang kurang, karena saya katakan tadi beberapa periode dari pengurus Basnas itu tidak ada yang jadi dai. Tidak ada yang jadi dai, atau ada yang tidak jadi dai tapi nggak dikasih kesempatan. Mungkin dia sudah bersurat dan lain sebagainya, nggak dikasih kesempatan di beberapa masjid dan musola. Itu tantangan. Jadi di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Mungkin kita sudah hafal ayat itu. Masuklah di semua lini rukun Islam, rukun iman. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Rukun Islam, syahadat, sholat, terus yang ketiga apa? Zakat. Syahadat, sholat, zakat. Yang ketiga. Kemudian puasa, baru haji bagi yang mampu. Kita masuk ke semua lini itu. Nah, terutama edukasi atau literasi zakat. Kita sepakat tadi amil itu adalah orang yang dilantik dan dipekerjakan oleh negara. Karena Rasulullah mendirikan Baitul Mal, semua orang bayar zakat, infak, sedekah, rikas, gonimah, lukoto, dan lain sebagainya, dibayar di Baitul Mal itu. Maka Nabi SAW melantik para sahabatnya menjadi amil, orang-orang yang mengurusi zakat itu. Nah kalau kami di Indonesia itu periodenya per 5 tahun. Per 5 tahun dilantik, di SK-kan. Saya yang tetanggaan dengan Masjid Al-Furqon, tidak jauh dari sini kantor kami, di sebelah Gang Al-Amin ini. Itu baru pertama ini saya menyampaikan literasi tentang zakat. Adapun LAS, Lembaga Amil Zakat, itu direkomendasikan oleh Basnas. Mereka berdiri di beberapa daerah, itu harus ada rekomendasi dari Basnas. Nah di Bali yang sudah legal, sudah mendapat lisensi dan boleh menghimpun, itu DSM, LAS DSM. Kantornya di belakang ini, di Ponegoro ini. Kemudian LAS Dewan Dakwah, kantornya di Kute kalau tidak salah. Kemudian BMH Hidayatullah di Pemugan. Kemudian apa ya namanya, saya lupa satu itu, Amanah Setara gitu namanya. Kemudian Rumah Yatim di Jalan Gunung Agung itu. Kemudian Yakesma, Yayasan Kesejahteraan Umat. Dan yang terakhir Dompet Duafa. Jadi itu yang sudah dapat lisensi dan diaudit oleh negara. Berapa penghimpunannya, kemana pengeluarannya, mana dokumentasinya, apakah benar diseleksi atau tidak orang-orang yang berhak menerima itu. Jadi ketatnya seperti itu. Kemudian pelaporannya langsung kepada otoritas jasa keuangan. Misalkan saya jemput zakat ke rumah bapak, siapa namanya nih yang di tiang? Pak Nizam. Rizal. Sampai nyender di tiang. Berarti apa? Kalau bahasa Jawa itu apa? Tiang rakyat ya. Suami. Kalau perempuan kan tiang estri gitu. Kalau laki apa?
Tiang jalan. Tiang jalan. Nah, itu maksud saya tiang jalan. Tapi ini bukan tiang jalan, ini tiang pilar. Jamaah. Sampai mana tadi? Itu las yang sudah dapat lisensi. Nah, las yang sudah dapat lisensi dan boleh kita membayar zakat di las yang saya sebutkan tadi. Dan mereka pelaporannya semua kepada Badan Amil Zakat Nasional. Sekarang kita berbicara program. Zakat itu yang saya maksudkan adalah zakat mal ini ya. Itu nisabnya 85 gram emas per tahun. Apa saja dari zakat itu? Ada zakat tabungan. Tahun lalu kita nabung tanggal 31 ya sekarang ya. Tahun lalu kita nabung tanggal 31 Maret 2023. Kita lihat sekarang tabungan kita. Kalau dia sudah mencapai 85 gram emas, katakanlah harga emas sekarang 1.020.000. Berarti kali 85 itu sekitar 86.700. Siapa yang hartanya atau tabungannya sekarang 86.700.000 berarti sudah kena zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Tidak bisa kita, Pak saya mau bayar 40%, tidak bisa. Pak saya mau bayar 0,5%, tidak bisa. Sudah ada ketentuannya 2,5%. Kenapa harus ditentukan? Sama dia dengan sholat Pak. Jadi zakat dan sholat itu disebut dalam Al-Quran 86 kali. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Setiap ada kalimat aqimus sholat selalu diiringi dengan kalimat zakat. Dan sholat itu sudah ditentukan waktunya. Kalau tidak salah ada kaligrafi melingkar kuning di atas ini. Itu kalau nggak salah bacanya innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bapak-bapak bisa baca di atas itu? Nah, saya nggak kelihatan tapi bisa baca. Karena saya yang nulis itu. Tahun 2011 kalau nggak salah saya nulis itu di atas. Masih ada sampai sekarang. Tapi pergantian pengurus saya dilupakan tuh, nggak tahu siapa yang nulis di atas. Online. Jadi zakat itu dan sholat itu sudah diatur. Subuh 2 rakaat, meskipun imamnya agak serak becek sedikit, dimaklumi dan mohon maaf. Kemudian sholat zuhur begitu juga ada, diatur juga arah kiblatnya, diatur apalagi waktunya, dihisab dan seterusnya. Begitu juga zakat, diatur waktunya 1 tahun, jumlahnya nisabnya 85 gram emas, dikeluarkannya 2,5% dan dibayarkan kepada amil. Ingat, zakat itu dibayarkan kepada amil. Makanya nih Masjid Al-Furqon yang dekat dengan kantor Basnas, mudah-mudahan para pengurusnya, para takmirnya membuka ruang untuk dibentuk UPZ, unit pengumpul zakat. Nanti dilantik oleh Basnas, mungkin 5 atau 6 pengurusnya, nanti yang lainnya relawan dan seterusnya. Nah, itu saja di SK-kan, maka dia berhak menjadi amil. Nanti tanya para ulama fikih yang siapa saja boleh. Yang namanya amil itu adalah yang dilantik oleh negara. Karena dia tercatat Pak, zakat itu. Ada undang-undangnya dan seterusnya. Kemudian 2,5% yang dikeluarkan. Nah, zakat itu, mal itu tabungan tadi. Kemudian ada profesi, zakat profesi. Beda lagi, tabungannya ada 85 gram, ambil zakatnya, dikeluarkan. Profesinya ada, dikeluarkan zakatnya. Kalau profesi atau penghasilan per bulan atau yang kita sebut dengan salary ya, salary benar, atau gaji, itu dihitung caranya adalah 86.700.000 itu dibagi 12. Dibagi 12, jadi sekitar 6 juta.
Siapa yang gajinya sudah 6 juta setiap bulan, maka boleh mengeluarkan zakatnya setiap bulan itu. Berarti 150.000. Itu fatwa Majelis Ulama nomor 3 tahun 2003. Coba nanti dicek fatwa MUI. Karena saya juga kebetulan menjadi anggota MUI Provinsi Bali. Saya di bidang Ukhuwah Islamiyah. Itu dicek fatwa Majelis Ulama nomor 3 tahun 2003, itu diperbolehkan membayar zakat profesinya per bulan. Itu diundang-undangkan juga. Makanya Kementerian Agama itu setiap bulan menyerahkan zakatnya kepada Basnas. Pengadilan militer, pengadilan agama, kantor KPP pajak, itu pegawai-pegawainya semua di store zakatnya, profesinya. Jadi kalau ada ustadz atau ulama yang mengatakan tidak ada itu zakat profesi, ini tidak tahu sejarah. Umar bin Abdul Aziz saja saat itu sudah menagih itu setiap bulan profesi orang-orang saat itu. Karena memang yang sebelum-sebelumnya itu belum ada. Orang jadi TNI belum ada, orang jadi kerja di PLN belum ada, orang jadi guru di sekolah belum ada, jadi dokter di rumah sakit memang belum ada. Jadi belum ada kitab yang spesifik untuk membahas tentang zakat profesi itu. Nah, kalau kita lihat ustadz-ustadz yang lain itu sudah membahas tentang zakat profesi. Mudah cara menghitungnya, 85 itu dibagi 12. Jadi itu jatuhnya zakat penghasilan setiap bulan. Kemudian zakat emas. Emas yang antam itu, yang batangan, itu kalau kita simpan setiap tahun 85 gram, itu setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat pertanian. Pertanian ini berbeda dengan yang lain. Pertanian setiap panen dihitung, dikeluarkan zakatnya. Jadi bukan per tahun, per panen. Berapa? 652 kg gabah. Gabahnya 652 kg itu sudah wajib zakat. Kalau dia diirigasi, ada bayar apa dan lain sebagainya, itu cuma 5% zakatnya. Tapi kalau diairi oleh mata air, hujan dan seterusnya, itu 10%. Jadi tidak 2,5%. Kemudian emas dan perak ada juga. Kemudian peternakan. Kemudian zakat perusahaan. Kita punya usaha apa? Keuntungan dari usaha itu 85 gram emas setahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti apa ini? ITB Stikom ya. ITB Stikom itu kan perusahaannya tuh. Jadi penghasilan beda, tabungannya beda lagi. Tabungan pribadi beda lagi. Ini hasil dari usahanya itu. Itu harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian deposit. Deposito itu ada zakatnya. Investasi ada zakatnya. Kenapa harus ada zakatnya semua itu? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, zakatkanlah, infakkanlah. Infak di situ bukan yang sunnah tapi yang wajib. Dari semua hasil usahamu yang baik-baik. Jadi apapun hasil usaha kita yang baik-baik, ketika dia mencapai 85 gram emas, maka di situ wajib zakat. Di ayat yang lain, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ketika mencapai nisabnya, kita tidak mau mengeluarkan haknya orang lain, maka Allah yang akan mengambil harta kita dengan cara Allah sendiri. Jadi ini sangat penting sekali. Zakat itu wajib. Jangan sampai yang wajib ini kita bagi sendiri-sendiri. Ingin dipuji orang, ingin dilihat kita orang kaya, kita orang sukses. Seperti yang terjadi di beberapa tempat. Datang berbondong-bondong orang, padahal yang dikasih cuman berapa sembako gitu, tapi
desak-desakan dan seterusnya sampai ada yang meninggal. Oleh sebab itu dianjurkan membayar zakat itu kepada amil. Kalau di TNI yang sudah menjadi UBZ itu Masjid Istiqomah. Bapak-bapak tahu di mana Masjid Istiqomah? Pak Susiono yang tahu ya, karena beliau yang muazzinnya di sana. Di Kodam, di depan lapangan Puputan, sampingnya kantor wali kota. Itu sudah menjadi UPZ. Karena kita izin waktu itu kepada Wakabintal. Nah, ini dia, Pak Usman. Oh bukan, oh ini yang takmir di sini ya. Wakabintal di sana juga namanya Pak Usman. Jemaah sekalian, sekali lagi dihimbau melalui live streaming ini kepada seluruh masjid musola yang menghimpun dana zakat dianjurkan untuk menjadi amil, yaitu unit pengumpul zakat. Itu ada undang-undangnya, nanti bisa dibaca, dan ada instruksi presidennya. Apalagi Al-Qur'an ini adalah masjid dari bagian TNI. Ada juga instruksi dari Pangdamnya sendiri. Ada kami punya tahun berapa itu ya, dari Pangdam yang setelahnya Pak Nurmantio itu. Pangdam siapa namanya? Itu setelah itu diinstruksikan kepada seluruh TNI untuk menyerahkan zakat profesinya kepada Badan Amil Zakat Nasional. Kenapa diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional atau LAS yang tadi saya sebutkan? Karena dia tercatat, Pak. Tercatat. Kita punya target Indonesia itu 300 triliun. Bayangkan bisa menyekolahkan masing-masing satu keluarga satu sarjana itu. Tapi yang terhimpun sekarang hanya 35 triliun. Kemana yang lain? Karena masih bayar zakat sendiri-sendiri. Dikasih sendiri, Pak, ini zakat saya. Nggak tercatat jadi. Kemudian zakat itu anjurannya adalah di mana kita tinggal, di mana kita cari nafkah, maka di situ kita bayar zakat. Jangan bayar ke kampung, Pak. Terus alasannya apa? Loh, kan yang kita berikan yang terdekat dulu, wa'atizal qurba. Iya benar. Tapi jangan dari zakatnya, dari infaknya. Kalau infak boleh kemana saja, dan dia tidak memiliki ruang dan waktu. Tidak harus, oh ini sudah waktunya saya berinfak. Tidak. Oh jumlahnya 2,5%. Tidak. Infak itu bisa di masjid, di anak yatim, di orang miskin kita kasih langsung. Di mana dan saudara kita di jauh di kampung sana boleh kita kasih. Tapi kalau zakat harus tercatat. Karena target pemerintah itu 300 triliun. Dan program dari Basnas itu sudah dari sejak dulu, kalau zamannya Pak Habibie itu masih Basda. Nah, setelah Pak SBY atau siapa itu ya, itu sudah jadi Basnas. Dan kalau dia di kota, Basnas kota. Kalau dia kabupaten, Basnas kabupaten. Provinsi, Basnas provinsi. Dan seterusnya sampai ke Basnas RI. Ini yang berbicara mewakili Profesor Dr. K. Haji Nur Ahmad. Jadi nggak usah didebat-debatin lagi. Mentang-mentang kita baca satu kitab terus didebatin gitu. Enggak. Jemaah sekalian, kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Mungkin ini sudah lebih 30 menit ya. Ya, kami persilakan. Iya, yang ada yang ditanyakan silakan. Ya, itu Bapak yang yang ini, ya silakan. Mohon izin Pak Ustaz, saya seperti bertanya terkait yang pertama dalam hal zakat. Yang kami tanyakan di sini bahwa dalam penerimaan zakat, kemudian di sini sudah memulai juga untuk mengumpulkan. Ada yang menyerahkan berupa beras dan ada yang menyerahkan berupa uang.
pertanyaan saya yang pertama, karena dua hal yang diterima oleh panitia, kemudian penyerahan kepada yang berhak menerima itu apakah harus berupa, apakah boleh berupa uang atau harus berupa beras? Kemudian yang penyerahan kepada yang berhak menerima itu dari 8 item tadi itu dihitung per jiwa atau per keluarga. Kemudian besarnya yang diserahkan itu apakah sama dengan kewajiban dalam penerimaan itu? Kalau beras 2,5 kilogram kepada yang berhak menerima, apakah sama seperti itu atau ada ketentuan yang lain? Kemudian yang kedua, yang berhak menerima zakat salah satunya adalah amil. Kemudian amil tersebut kalau diberikan berapa besarnya, baik berupa rupiah atau berupa beras. Kemudian yang ketiga terkait dengan yang kemarin datang ke Basnas minta bantuan itu, di sini sering kali menerima keluhan-keluhan dari masyarakat yang kesulitan, misalnya adalah datang dari jauh ke Bali, kemudian di perjalanan dompet hilang, tas hilang, baik itu di bis maupun di terminal. Kemudian banyak yang datang di sini lari di sini di masjid ini. Beberapa kali ditampung di sini, kita disuruh tidur di sini. Kemudian ada juga masyarakat yang datang memang ada di Bali kos karena tidak mampu membayar kos, kemudian diusir oleh yang punya kos. Kemudian datang ke sini minta bantuan. Nah itu kemudian ada beberapa pendapat dari pengurus kaitannya dengan masyarakat yang kesulitan tadi. Salah satunya misalnya jangan-jangan berbohong. Kemudian ada juga berpendapat bahwa itu bukan urusan masjid, itu urusannya dinas sosial atau yang ditangani oleh misalnya Satpol PP. Ini dalam hal seperti ini kami mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Zakat fitrah ya, itu pendapat para ulama, boleh pakai beras dan boleh pakai uang. Kalau pakai uang itu tentu yang harganya yang lebih mahal. Jangan disamakan dengan harga yang kita makan beras itu. Dan kalau kita mau yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan dipersulit. Ya memang dengan uang itu sudah sangat mudah gitu. Orang sekarang, model sekarang bayar zakat itu transferan Pak. Di Basnas itu hampir semua Alfamart, Indomart itu sudah boleh bayar zakat lewat situ, lewat ATM. Bahkan di BSI itu kalau kita transferan itu selalu muncul terakhir, apakah Anda ingin berinfak atau zakat, di situ ada. Jadi masa kita mau bayar pakai beras misalkan, harus wajib banget gitu pakai beras, masa mau masukin di ATM kan enggak. Jadi sangat mudah sekali. Untuk kalangan kota itu kebanyakan pakai uang. Mungkin beberapa masjid musola yang masih ya seperti itulah. Jadi Imam Syafi'i memang pakai makanan pokok. Imam-imam yang lain boleh pakai nukut atau pakai uang. Situasi yang sekarang ini ya kayak saya kemarin ngambil beras berapa sak itu di masjid musola Al-Ikhlas Pesanggaran itu saya harus cari pickup, saya harus angkut, masya Allah, dan seterusnya, puasa lagi. Nah artinya apa ya, kalau mau mempermudah ya uang saja gitu. Ya ini mohon maaf para guru, para alim ulama tidak usah diperdebatkan, karena ini sudah zaman orang transferan ke kami itu banyak Pak, masuk ke rekening kami doakan, masuk ke rekening kami doakan gitu. Jadi tidak harus digotong gitu berat-berat. Dan memang
zakat itu per jiwa, bukan per keluarga. Zakat fitrah itu per jiwa. Jadi satu keluarga itu 10 orang, berarti kali minimalnya 2,5 kilogram minimal. Itu sudah sah sudah itu. Tapi kalau mau dilebihkan, alhamdulillah. Ada yang 3 kilo, ada yang 2,8. Sudah nggak usah pusing-pusing. Kalau mau untuk apa? Untuk Allah itu ya jangan pas banget. Ini udah 2,5 kilo dipasin lagi. Masya Allah. Ada orang seperti itu? Hah? Masih ada? Mana orangnya? 3 kilo itu sudah kasih sudah. Kemudian beras yang kita makan. Kalau kita makannya putri, ya itu yang kita keluarkan. Jangan yang kita makan putri sejati, yang kita keluarkan putri yang enggak sejati gitu. Nah ini perhitungan banget sama zakat. Padahal itu kewajiban setiap jiwa setiap bulan Ramadan. Kemudian tentang regulasi undang-undang ya. Tentang regulasi, alhamdulillah ini mudah-mudahan takmirnya mau terbuka untuk membentuk UPZ. Jadi amil itu mendapat haknya 12,5%. Amil itu 12,5%. Tapi kalau dia belum menjadi UPZ, maka dia bukan amil. Tidak berhak mendapat haknya. Tidak berhak mendapat haknya. Itu bukan amil. Jadi ini banyak kesalahan. Itu sudah dikirim ke grup silaturahim Masjid Musola kalau tidak salah. Ada penjelasan dari PBNU itu. Panjang sekali. Dalil-dalilnya dan seterusnya. Itu panjang sekali. Bisa nanti yang mau minta videonya ke saya bisa. Atau diputar di TVRI Bali. Kemarin saya tampil di situ untuk menjelaskan tentang literasi zakat. Jadi sebenarnya kalau kita di era sekarang masih berdebat, masih mengatakan wah ini Basnas kok enggak pernah sosialisasi, itu sudah enggak zaman. Kita sambil tidur-tiduran buka di situ literasi zakat di Basnas itu sudah muncul semua. Jadi enggak ada alasan lagi. Termasuk panitia yang masih buat panitia. Itu sudah enggak ada lagi. Itu sudah setiap tahun diulang. Ceramah-ceramah tentang amil itu. Jadi amil itu berhak mendapat haknya 12,5%. Jangan nanti bapak-bapak, wih enak ini bayar zakat di amil dia dapat. Enggak boleh begitu. Ini kewajiban, enggak ada urusannya dengan itu. Ya. Kayak kemarin ada yang nelpon jamaah di Sanur itu, Pak Ustadz, ini kok lain-lain, ada yang 50.000, ada yang 40.000. Jangan-jangan yang 50.000 ini supaya dia dapat haknya banyak. Nah, nggak boleh begitu. Nggak ada urusannya dengan itu. Udah kita kewajiban kita bayar zakat. Alhamdulillah diterima. Ajarakallahu fima aqaita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran. Ini bayar zakatnya 2,5 kilogram tapi kayak akad nikah gitu. Masya Allah. Yang lain bayar 5 juta per bulan. Itu nggak ada kayak gitu. Langsung transfer. Sudah niatnya sudah ada di situ. Ya, Bapak ATM, ini saya mau bayar zakat kepada amil zakat. Terima ya. Oke. Nggak harus akad begitu. Ya ini tradisi saja yang seperti itu ya. Tradisi. Tidak usah disalah-salahkan juga. Itu tradisi. Ada lagi yang belum dijawab? Dari 3 pertanyaan tadi baru 1 yang terjawab. Terus yang tadi untuk besar, kalau yang menyerahkan zakat sudah terjawab. Kalau yang berhak menerima zakat. Oh iya. Yang berhak menerima zakat itu tergantung kita. Ngasihnya berapa kebutuhannya. Ya, tidak harus 2,5 kilogram enggak. Tidak harus begitu. Tapi kalau Ustadz Adi Hidayat, beliau berijtihad, jangan dikasih beras saja. Dan dia nanti beli lauknya pakai apa? Ya kan? Nah, maka disitu kasihlah sembako gitu, dibeliin minyak, apalagi Indomie, apalagi ya di situ sembako dikasih. Ya kasihan dikasih beras terus, waduh gimana nih beli yang lain-lainnya nggak bisa. Nah dibagikan sebelum sholat id.
atau malam. Tapi kalau sekali lagi itu kan yasiru wala tu'asiru, kata Nabi, mudahkan. Jangan dipersulit, mentang-mentang nanti ada fatwa afdolnya itu adalah malam hari raya Idul Fitri. Afdolnya. Terus kita berbondong-bondong mau ke masjid musola yang sudah jadi UPZ, mau bayar zakat. Lah, panitianya sudah mudik, Pak. Sudah mudik panitianya. Jadi tidak masuk lagi ke kategori afdol. Udah Ramadan bayar zakat fitrah. Mau tanggal 1, mau tanggal 2, mau tanggal berapa, bayar zakat fitrah. Ya kasihan yang pengurusnya sudah mudik. Terus kita nggak bayar zakat lagi di situ. Nah, itu. Jadi dikasihnya ya sekebutuhannya dia. Kalau dia memang benar-benar fakir, satu hari ini nggak ada yang dia makan, ya sudah kasih 3 sembako, 5 sembako gitu. Karena supaya kita bersama-sama berhari raya, tidak ada yang tidak bisa makan saat itu, makanya harus dibagikan habis. Tapi kalau zakat mal tidak. Zakat mal itu dipakai untuk program produktif. Kayak kami itu ada program budi namanya, bantuan anak didik. Makanya kita minta kepada takmir Masjid Al Furqon itu kalau bisa ada kotak satu di depan itu, kotak Basnas. Nah itu nanti bisa diajukan. Seperti tadi itu, ada anak yang tidak bisa bayar sekolah, ngadu ke sini, diajukan ke Basnas. Ada orang yang tadi tidur sampai 5 tahun di sini nggak ngapa-ngapain, masa 5 tahunnya 5 hari gitu. Itu bisa diajukan gitu. Kita titip kotak saja seperti Masjid Alisan Sanur itu. Itu kita taruh kotak, terus mereka punya program, apapun programnya itu diajukan kepada Basnas, termasuk bantuan anak didik. Kita kemarin corona itu di periode saya itu 195 anak yang kita bantu sekolahnya di semua madrasah itu. Dan nanti kerjasama UPZ itu atau dibentuk UPZ itu, nanti kita kirim linknya kepada pengurus. Ini Bapak pengurus, ada link dari Basnas Pusat, dicari 500 anak yang mau dibiayai sekolah di pesantren. Kan dapat kita informasi. Ini ada yang dibantu untuk S2, dicari S2 di Mesir, di luar negeri. Itu selalu dapat kita, Pak. Saya sering share itu ke beberapa UPZ itu. Oh, didaftarin anaknya, ada yang lulus, ada yang belum gitu. Itu dibuat program dari zakat mal itu tadi. Tapi kalau zakat fitrah memang harus dibagikan sebelum Idul Fitri. Ya, ada yang belum? Ada yang belum terjawab, satu lagi. Tadi dari beberapa masyarakat yang kesulitan tadi itu, kemudian datang ke masjid, kemudian dari beberapa pengurus punya pendapat yang berbeda, diantaranya itu tadi jangan-jangan berbohong, kemudian bahwa masjid bukan yayasan sosial dan sebagainya. Mohon pencerahan. Iya, bagi yang berkata seperti itu kan yang memang tidak punya kas. Tidak punya kas, tapi kalau kasnya banyak ya sudah, prasangka baik saja. Kalau memang sudah diinterogasi memang benar-benar, ya sudah, gak usah lagi yang mikir yang lainnya. Tapi nanti datang lagi, ya memang resikonya masjid berada di pinggir jalan, ya begitu. Masa kita nerima yang mau sholat saja, kemudian yang mau minta bantuan kita tolak? Kan tidak seperti itu. Ya kalau memang kasnya banyak dan dia bukan uangnya dia, ya sudah, makanya ada dibentuk UPZ gitu. UPZ itu nanti ada khusus untuk orang yang berhak itu tadi. Yang 8 itu yang seperti musafir tadi itu. Di masjid mana ya sudah dibentuk UPZ itu? Dia malah membantu takmir, Pak. Jadi UPZ itu boleh menghimpun sampai ke luar daerah. Kemana saja penghimpunannya? Di foto, Pak, ini ada orang sakit butuh bantuan 50 juta dan seterusnya. Dari berbagai macam itu sudah transfer. Tapi harus ada legal dulu. Kalau belum ada legal, itu nanti ada yang melaporkan, kita bisa kena delik aduan, penjara dan seterusnya. Jadi saran saya kepada masjid musola untuk segera dibentuk yang menghimpun ini. Tapi ada masjid musola yang tidak menghimpun, yang tidak masalah. Yang menghimpun dana zakat, infak sedekah,
itu harus ada legalnya supaya berhak menjadi amil. Ada lagi silakan yang baju oranye. Tambahan satu lagi, masih ada satu. Banyak ya. Terkait dengan zakat, peruntukannya apakah lebih mengutamakan kepada orang kesulitan yang di lingkungan masjid atau yang jauh-jauh mengirim surat atau menelepon? Karena di masjid sini ada dari Jemberana, dari Kampung itu menelpon seberapapun yang bisa dibantu kami siap menjemput lah. Sementara di lingkungan kita juga ada lah, ini harus berbaginya. Bagaimana pun tinjaunya? Ada seperti itu ya, jauh-jauh mintanya ke sini karena dilihat itu 100 juta itu mungkin, makanya larinya ke sini. Masya Allah ya, yang terdekat dulu, lingkungan yang terdekat itu yang, makanya Basnas itu ada di seluruh kabupaten kota. Makanya tadi saya sampaikan bayar zakat itu di mana kita tinggal, di mana kita cari nafkah, supaya yang dekat itu bisa diberikan. Yang dekat dulu Pak, jangan yang dekatnya minta tolong, kemudian yang jauh yang kita bantu, kan enggak. Jadi yang sekitarnya dulu. Makanya nanti UPZ itu membagikan dulu yang sekitarnya. Nanti ada dari zakat mal itu, ini Pak Basnas sampean kan punya anak didik banyak nih kami bantu dari UPZ gitu. Nah, tapi nanti kami juga mengajukan anak kami di sini yang mau disekolahkan, monggo. Jadi yang sekitarnya dulu. Ya, silakan yang baju oranye. Kenapa? Maju ya. Yang PZ itu kan harus yang udah legal atau ber-SK kan? Iya. Terus ini kan kalau yang untuk sekolah-sekolah gimana Ustaz? Yang sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah Islam yang ini khususnya di Denpasar ya? Iya. Kebetulan anak saya bersekolah di salah satu sekolah Islam Denpasar kan? Nah di situ juga ada pengumpulan zakat seperti itu. Iya. Dan kita tidak disosialisasi kalau bahwasannya mereka itu sudah SK legal, dan apakah kita bayar di situ sah apa enggak untuk saat ini kan gitu. Iya. Nah itu di sekolah-sekolah itu. Baik, terima kasih. Terus yang kedua, selama saya di Denpasar ada beberapa tempat kayak komunitas atau pengajian buka itu kan ada, saya lihat kalau pada saat udah mau bulan Ramadan ini kan buka di meja ada pengumpulan zakat. Apakah itu mereka sah apa tidak, dan apakah kalau dari Basnas sendiri untuk di Denpasar ada sidak-sidak nggak ke tempat-tempat itu bahwasannya mereka itu ber-SK legal atau tidak seperti itu? Iya. Gitu. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah? Nah, ini tadi memang sosialisasi tentang undang-undang itu belum sampai ke sana. Banyak sekolah-sekolah yang menghimpun dana zakat, kemudian dia kumpulkan sendiri, dibagi sendiri, terus nggak tahu siapa yang 8 asnaf itu, gitu. Dia nggak ilegal, nggak legal itu. Itu kalau ada yang melaporkan dia dapat 50 juta misalkan dari penghimpunan itu, tidak ada pelaporannya kemana dan seterusnya, ya kena. Kami memang tidak pernah sidak, tapi kami kasih surat. Nah sekarang ini di madrasah 52 madrasah baik itu RA, MI, MTS, itu kalau tidak salah 95% itu kami sudah masuk untuk yang tahun ini. Karena kami minta surat dari Pendis Pendidikan Islam untuk bersurat agar dibuatkan SK UPZ di semua sekolah dan madrasah. Jadi di Tawakal sudah, di Alam Jamur sudah, Permata Hati, Min, kemudian Khalifah, MI Guntur, MTS-nya, MI Al-Ma'ruf dan seterusnya, itu sudah semua. Untuk yang tahun ini kita sudah masuk, jadi mereka menjadi wakil dari amil gitu. Nanti dikumpulkan ke Basnas. Nah, adapun nanti dari sekolah itu yang memang ada yang membutuhkan, itu kami persilahkan, nanti bisa diajukan gitu. Jadi hampir dari 52 itu ada beberapa sekolah yang tidak
masuk karena memang di situ sudah ada lasnya. Sudah ada lasnya. Kayak Hidayatullah kan kita nggak masuk ke situ Basnas karena di situ ada BMH-nya dan seterusnya begitu. Jadi sudah legal. Kemudian apa tadi? Yang kedua? Di beberapa tempat kan di Denpasar sering buka. Ya, kayak di Wanasari itu ada saya lihat bazis. Badan amil zakat infak sedekah gitu. Ini dari mana SK-nya? Saya foto, cekrek, saya kirim ke Kanwil yang membidangi audit itu. Saya kirim. Kemudian saya kirim lagi ke Basnas Provinsi. Pak, ini wilayahnya jenengan, coba ditanyakan dulu ini kok ada bazis gitu. Nah, mungkin nggak tahu nanti. Coba nanti kalau lewat di Wanasari itu sebelum Masjid Baitur Rahmah dari sana ya, dari Ayani Utara itu ngengok ke kanan itu ada tulisannya bazis itu. Bazis. Kenapa saya tahu? Karena tadi malam saya datang dari Tabanan, pas azan sudah berkumandang selesai, saya pas nyampe di Alfamart, lagi minum di situ lah, saya lihat bazis di situ ada spanduknya, langsung saya foto, saya kirim ke Kanwil. Kalau sidak untuk itu memang kita tidak, masih anu dulu apa namanya? Sosialisasi. Ya, sosialisasi dulu, dikasih tahu ada undang-undangnya seperti ini dan seterusnya. Kalau las kota untuk Denpasar itu hanya 2 yang sudah legal las kota, yaitu namanya GSB. GSB itu kantornya di Al-Hudi itu, MI Al-Hudi atau MTS Al-Hudi di Mekar itu ada di situ. Kemudian las kota itu YKU, Yayasan Kesejahteraan Umat di Jalan Subur kalau tidak salah. Itu las kota, ada tulisannya lasku gitu. Las Yayasan Kesejahteraan Umat. Itu sudah legal. Jadi jangan ragu lagi untuk memberikan zakatnya kepada amil yang sudah dilegalkan. Kenapa? Karena dia diaudit, Pak. Mereka diaudit. Saya tanya ke Kanwil sekarang sudah berapa las yang legal? Oh, dikasih tahu yang 7 tadi. 7 tadi itu untuk provinsinya. Itu Provinsi Bali termasuk DSM. Jangan ragu lagi. Las Dewan Dakwah, BMH Hidayatullah, Rumah Yatim dan seterusnya. Jadi tidak boleh misalkan, wah saya bayar zakat ke pemerintah nanti dipakai untuk jalan tol. Enggak ada seperti itu. Justru presiden itu yang bayar zakat ke Basnas. Itu yang ada. Enggak ada ceritanya bayar zakat dan amil itu kan sudah tahu 8 asnaf, mana ada untuk jalan tol. Enggak bisa. Itu kita diaudit, Pak. Itu hanya isu-isu untuk menjatuhkan pemerintah dan seterusnya. Kalau pemerintahnya baik menurut dia, ya dia diikuti. Kalau pemerintahnya nggak baik menurut dia, nggak diikuti. Nah ini kan problem pribadi. Hanya gara-gara politik menjadi kacau balau pemikirannya. Saya tekankan, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minazzon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian prasangka buruk itu. Jauhilah prasangka buruk itu. Karena bagiannya adalah dosa. Dan itu akan mempengaruhi pikiran dan kesehatan kita. Kalau kita terus berprasangka buruk dan seterusnya. Ada lagi? Bedanya amil sama apa? Panitia zakat. Amil itu mengambil, panitia itu menunggu. Enggak, itu bedanya, enggak itu. Panitia itu membentuk sendiri karena dianggap masyarakat di sekitar itu jauh kalau mau ke kantor Basnas, maka dibentuklah panitia di situ. Mau bayar zakat jauh, makanya dibuatlah kepanitiaan di situ. Itu alasannya sebenarnya. Tapi zaman sekarang masa jauh? Dia bisa ke Livingwood, bisa ke MBG, bisa ke TSM. Tapi ke kantor Basnas yang 5 langkah dari dia nggak bisa. Kan ini bukan alasan. Ya, amil itu adalah orang yang dipekerjakan oleh negara, mendapat SK karena dia diaudit. Panitia itu maunya sendiri menghimpun.
tanpa ada legal. Dan kalau kita bayar zakat di panitia belum dibagikan kepada mustahik, maka kata ulama belum sah zakatnya. Kalau bayar ke panitia. Dan bayar zakat itu juga nggak boleh sendiri-sendiri, Pak. Kasih langsung itu nggak boleh. Kalau infak sedekah boleh, tapi zakat harus tercatat. Ya, terutama di zakat malnya. Ada lagi? Cukup? Ini sudah jam 7, Bapak-bapak mau Car Free Day ini. Ya, mudah-mudahan literasi tentang zakat ini kepada para alim ulama, para guru, mohon izin tidak usah diperpanjang dan diperdebatkan. Apa yang saya sampaikan ini adalah amanah dari Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, yang beliau juga Dewan Surya di PBNU, kemudian beliau juga Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi kalau ada pun yang mau berdebat yang masalah yang sangat misalkan itu urgen. Tapi kalau hanya berdebat untuk menang-menangan, sosokan ilmunya banyak, nah itu enggak tempatnya di situ. Terima kasih, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma, khususan fi Majelis Ta'lim Masjid Al-Furqan, wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, kalau kita membayarkan zakatnya mal itu kepada badan amil zakat atau tempat yang resmi, itu nanti dikasih kwitansi dan stempelnya. Ketika nanti kita bayar pajak, bumi bangunan, kendaraan dan seterusnya, perusahaan, itu ada pengurangan pajak. Itu ada undang-undangnya. Jadi siapa yang bayar di badan resmi, kemudian dia bayar pajak, itu ada pengurangan pajaknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.